Saya nonton beberapa podcast dan nggak disengaja yang saya tonton itu ada dokter dan ahli gitu kayak dokter Gia sama dokter Yu Hasan ya. Awalnya cuma iseng aja, iseng nyari video buat nemenin kerja gitu, tapi ternyata ada beberapa hal yang menarik yang bikin saya mikir gitu. Sampai saya catat di sini dan saya mau share di visual jurnal saya ini ya. Dan mungkin nggak usah panjang lebar, saya mau langsung masuk aja ke pelajaran yang saya pelajari hari ini aja ya. Karena itu bukan podcast yang gimana-gimana gitu. Ini cuma visual jurnal ya. In the quiet mind and the silent sound, we share our stories old and new. A little joy and tales as time goes by. Just you and me in the lazy afternoon. Pelajaran pertama yang saya baru tonton dan jadinya saya itu sadar ya. Ternyata kalau otak kita itu harus dilatih lewat kebiasaan. Semua yang kita lakukan itu kebanyakan karena kebiasaan. Dulu saya mikir kalau buat ngelakuin kedisiplinan itu harus dengan niat ya. Mulai minggu depan saya mau disiplin olahraga gitu misalnya ya. Dengan niat gitu. Padahal ternyata yang kita lakukan itu kebanyakan lebih banyak soal kebiasaan ya. Misalnya kata dokter Yu Hasan, ada orang yang kalau di lampu merah itu tetap nyelonong. Nah itu kebiasaan tuh, itu karena kebiasaan. Dan saya pikir-pikir lagi, bisa jadi benar gitu ya. Karena bisa jadi yang nyelonong lampu merah itu awalnya nggak niat gitu. Mungkin ya ada yang cuma terbawa arus, terus berhasil lolos, terus dia lakuin lagi sampai akhirnya menganggap kalau nyelonong di lampu merah itu jadi hal yang normal gitu. Dan ini karena kebiasaan. Dan dokter Yu juga bilang kalau di luar negeri sana itu ada yang jalanannya itu lagi sepi, sangat sepi banget gitu. Terus ada lampu merah. Nah orang-orang tuh tetap berhenti. Nah itu karena kebiasaan gitu, nggak langsung jalan gitu. Dan saya jadi ingat ya kalau di luar negeri sana juga ada perempatan yang nggak pakai lampu merah sama sekali kan ya, cuman pakai rambu stop gitu. Tapi mereka tetap berhenti gitu, terbiasa berhenti. Terus mereka celingak-celinguk, kalau kosong baru mereka jalan. Pernah lihat nggak kalian di film-film kayak gitu? Nah padahal nggak ada lampu merah ya, dan nggak ada polisi juga gitu kan. Nah jadi ternyata otak kita itu secara otomatis ada yang cara kerjanya sesuai dengan kebiasaan kita tanpa mikir dulu, kayak udah refleks gitu. Dan saya mau nambahin juga contoh lainnya ya, yaitu body clock. Saya jadi ingat ada yang namanya body clock ya. Kalau kita terbiasa bangun jam 6 pagi, siap-siap buat kerja misalnya. Nah di luar hari kerja, di hari libur ya, kita juga tetap sama melakukan itu. Kita nggak pasang alarm, kita nggak ada rencana mau ngapa-ngapain, nggak ada rencana mau kemana-mana gitu, tapi badan kita tetap bakal bangun jam segitu ya karena udah kebiasaan. Dan ini masuk sama penjelasannya dokter Yu Hasan ya, yaitu kalau kita mau merubah hidup kita jadi lebih baik, coba cari tahu dulu kebiasaan buruk kita itu ngapain, lalu ganti dengan kebiasaan baik. Nah menurut saya ini tuh poin buat saya dan saya perlu catat di sini ya. Kita masuk ke pelajaran kedua yang saya pelajari hari ini. Dan ini cukup menarik, yaitu manusia ternyata butuh stres. Saya nggak nyangka sama sekali kalau kita tuh perlu stres. Saya pikir kalau tugas kita itu sebagai manusia ya menghindari stres ya. Mana ada orang yang perlu stres gitu? Gak ada kan ya. Tapi faktanya hidup tanpa stres itu gak nyaman. Dan setelah saya googling, ternyata benar banyak jurnalnya. Dalam ilmu psikologi ini disebut dengan eustress ya. Dan saya jadi ingat cerita sedikit ya, ini pengalaman saya. Saya sempat ada di titik itu. Saya ada di titik hidup kok tenang-tenang aja gitu. Flat, datar, monoton gitu selama berbulan-bulan. Semuanya itu sesuai dengan pola hidup saya. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, ya gitu-gitu aja terus. Gak ada masalah yang signifikan gitu. Dan di tengah-tengah hidup saya yang monoton itu, saya kayak ngerasa ada perasaan yang aneh gitu. Kayak ada yang salah gitu. Saya sampai cerita ya, dan nanya gitu sama istri saya, kok hidup saya monoton ya gitu, kayak nggak ada masalah gitu, terlalu flat gitu. Tapi ya
kenapa rasanya khawatir, kenapa rasanya nggak nyaman, malah gelisah gitu, padahal nggak ada masalah. Nah istri saya dengan polosnya dia jawab, ya alhamdulillah dong, bersyukurlah gitu. Ya istri saya benar gitu, ya saya juga sangat bersyukur, tapi aneh gitu, kok nggak nyaman gitu, kayak ada kecemasan gitu, padahal hidup lagi flat-flat aja. Nah terus saya jadi ingat analogi, kalau dalam perjalanan biasanya kalau udah nemu jalan turunan ya, biasanya kita bakal nemu jalan tanjakan gitu. Nah saya jadi cemas waktu itu, hidup saya kok tenang gitu, jangan-jangan abis ini bakal ada masalah. Dan ternyata benar dong. Mungkin karena saya terlalu jumawa ya, mikir hidup saya terlalu tenang gitu. Cobaannya datang gak berhenti-berhenti, terus datang terus gitu, datang lagi kayak dirapel gitu. Tapi anehnya ya, pas masalah datang lagi, saya memang pusing, saya stres, tapi saya merasa jadi hidup lagi gitu. Saya merasa punya tujuan buat beresin masalah-masalah itu satu persatu. Dan barusan saya nonton Dr. Gia bareng Deddy Corbuzier. Ternyata kalau hidup yang ideal itu bukan hidup tanpa stres sama sekali. Ternyata itu nggak ideal, karena stres dalam jumlah yang pas justru diperlukan supaya kita itu berkembang. Kalau kata Bapak Deddy Corbuzier itu namanya stres yang terukur ya, saya dengarnya gitu. Dan ini mirip kayak kita lagi olahraga. Kalau bebannya 0, otot kita nggak akan bertumbuh. Kita perlu beban, kita perlu stres, ya tapi kalau bebannya terlalu berat juga ya kita bisa cedera ya. Dan ternyata otak kita juga bekerja dengan cara yang hampir sama seperti olahraga. Dan ini sangat menarik, jadi saya mesti simpan. Jadi kalau nanti saya dapat masalah, ya bukan berarti saya ngarepin ada masalah ya, amit-amit gitu. Tapi dari teori ini saya mungkin bisa lebih dewasa melihat masalah. Soalnya manusia hidup itu memang perlu masalah gitu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya aja ya. Pelajaran yang ketiga, otak yang terlatih itu bisa melihat pola atau pattern. Nah ini menarik. Ini bukan cuma soal kecerdasan seseorang, tapi ini tuh soal kebiasaan tadi ya. Orang yang bodoh bisa ngalahin orang yang cerdas kalau orang bodoh itu sudah terbiasa melihat pola karena sudah melakukan sesuatu selama bertahun-tahun, sementara orang yang cerdas baru memulai melakukan itu. Nah ini terjadi di semua hal, semua pekerjaan, mau pekerjaan apapun gitu, mau soal perilaku juga sama, apapun itulah. Kalau kita sudah bisa melihat pola dari sesuatu atau dari perilaku manusia sekalipun, artinya otak kita itu sudah sangat mudah mencari solusi karena sudah terlatih. Dan ini mungkin alasan kenapa orang yang sudah lama bekerja di suatu bidang itu sering bisa mengambil keputusan dengan cepat ya. Contoh misalkan dokter senior gitu. Dia itu begitu lihat gejala pasien ya, langsung bisa mendiagnosa, oh ini penyakitnya ini, oh obatnya itu ini, dengan sangat cepat gitu. Sebenarnya profesi apapun juga sama gitu, mau host podcast, mau MC, mau supir, mau koki, mau penyanyi, mau lain-lain lah gitu. Mereka itu bisa tahu kalau kondisi gini ya berarti harus gini. Dan ini di semua bidang ya, di semua bidang kehidupan gitu. Jadi bisa jadi mereka itu bukan lebih pintar dari kita, tapi otaknya memang udah nyimpen banyak pola dari segala pengalaman-pengalamannya. Dan akhirnya ada istilah ya mereka jago di bidangnya gitu. Jadi semakin banyak pengalaman yang kita kumpulin, semakin banyak juga pola yang bisa kita tahu. Dan dari teori ini saya jadi belajar, kita nggak boleh merendahkan kecerdasan seseorang ya. Dan kita nggak usah takut juga dengan kecerdasan orang lain. Karena ya bisa jadi kalau kita merendahkan seseorang karena cara berpikirnya lebih lambat dari kita, tapi bisa jadi dia jauh lebih mahir dan lebih pintar dari kita di bidang yang kita nggak bisa sama sekali. Dan kalau kita minder sama orang yang terlihat lebih cerdas dari kita, santai aja, karena bisa jadi kita jauh lebih cerdas dari sesuatu yang kita kuasai ya, di bidang kita gitu. Makanya kita harus terus belajar ya supaya kita kuasai banyak hal gitu. Kita langsung masuk ke pelajaran berikutnya, dan ini juga cukup mengejutkan buat saya. Ini menarik. Ternyata latihan fisik itu bisa lebih efektif buat ningkatin fungsi otak dibanding
cuma belajar teori. Jadi kalau kita mau berpikir lebih jernih, lebih fokus atau lebih kreatif gitu, jawabannya itu nggak harus langsung baca buku atau nonton video terus-terusan ya. Tapi di teori ini itu justru kalau kita gerak dulu, kayak jalan kaki dulu, jogging dulu, atau olahraga ringan dulu gitu, nah baru baca atau baru kita nonton nyari tambahan wawasan, nah itu jauh lebih efektif. Pokoknya tubuh itu gerak dulu lah, nanti otak kita itu ikut bekerja jadi lebih baik gitu. Nah ini yang saya dapat dari Dr. Gia lagi nih tuh. Saya pikir ya, kalau kita mau belajar ya jangan banyak kegiatan fisik sebelumnya, kayak olahraga gitu, nanti capek gitu. Kalau capek kan ngantuk gitu, udah deh nggak jadi belajar. Ternyata malah berbeda gitu, malah disaraninnya gerak dulu sebelum belajar. Nah ini poin yang cukup menarik ya, dan saya harus share di sini gitu. Pelajaran berikutnya, mandi air dingin ternyata bisa membantu menurunkan stres. Mungkin ya banyak orang yang udah tahu teori ini, tapi saya baru paham alasannya. Yaitu ternyata pas tubuh kita kena air dingin, secara biologis tubuh kita itu dipaksa beradaptasi dengan suhu dingin itu gitu. Jadi otak kita itu dipaksa pindah dari yang tadinya cemas mikirin masalah jadi harus mikirin, aduh dingin banget gitu. Nah otak kita itu jadi nggak terlalu tegang mikirin masalah saat itu ya, karena ya dialihkan gitu. Dan akhirnya bisa memberikan efek yang lebih segar, lebih tenang gitu, karena kita mandi air dingin ya. So ya mungkin saya bakal coba nerapin. Nanti kalau saya lagi kena stres berat, saya bakal nyoba bikin relax dengan mandi air dingin ya. Dan mungkin baiknya saya tambahin wudhu kali ya, dan sholat gitu. Dan ini teori ringan tapi menarik, jadi saya simpan di visual journal saya kali ini. Lanjut ke pelajaran berikutnya. Pelajaran yang terakhir ini yaitu journaling. Nah ini sih udah saya praktekin sekarang ya, bahkan sedang saya lakukan gitu, yaitu journaling. Dan membuat jurnal itu ternyata bisa membantu mengurangi stres. Saya sudah alami sendiri. Soalnya ya, sering yang bikin mental kita capek itu bukan masalahnya, tapi pikirannya yang terus berisik di kepala. Kita terlalu banyak mikir gitu. Dan journaling itu banyak macamnya. Kalau saya sih saya pakai dua, yaitu dengan cara dicatat, ditulis, dan divisualkan kayak gini. Tapi ya yang pasti yang saya visualkan dan yang saya share di sini pastinya bukan hal yang sangat-sangat personal banget ya. Kalau yang personal ya saya cuma catat. Tapi kalau yang pelajaran, hal-hal yang menarik, saya baru share di sini sebagai reminder gitu. Dan siapa tahu bisa berdampak positif buat yang nonton ya. Dan kalau yang dicatat, nah itu baru yang sangat-sangat personal. Gak semua boleh baca, termasuk keluarga saya juga. Saya keberatan baca gitu. Dan begitu ditulis ya, semuanya jadi lebih jelas. Pikiran saya itu jadi lebih positif gitu, lebih ringan. Jadi saya melakukan 2 journaling, dicatat dan dibuat ala-ala podcast kayak gini ya. Bedanya kalau journaling ditulis di buku, dan kalau di sini saya menuangkannya lewat visual gitu. Jadi mungkin ya podcast ini tuh mungkin bentuk katarsis saya, tempat untuk menyimpan pikiran, merapikan isi kepala, dan mendokumentasikan hal-hal yang saya pelajari sepanjang perjalanan hidup saya ya. Jadi kalau suatu hari nanti saya nonton episode ini lagi, mungkin saya jadi ingat kalau hari ini tuh saya belajar beberapa hal penting gitu. Nah udah habis. Mungkin itu aja visual journal kali ini. Makasih banget udah nonton sampai sini. Saya cukupkan sampai di sini aja. Saya Sulaksana. Subscribe. See you on next video.